Pindah kontrakan. Tahun 2019 menjelang 2020, Bapak Jaki dan keluarganya memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Setelah beberapa tahun tinggal di rumah yang sama, mereka merasa sudah saatnya untuk mencari tempat baru yang lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Setelah mencari beberapa bulan, akhirnya mereka menemukan sebuah kontrakan kecil di Jakarta Selatan yang terlihat cukup layak dan strategis. Kontrakan itu terletak di sebuah lingkungan yang cukup tenang, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan jarang terdengar suara bising kendaraan. Meskipun demikian, ada satu hal yang menarik perhatian Jaki, yaitu sebuah rumah kosong yang berdiri di depan kontrakan mereka. Rumah itu tampak tua dan angker, dengan cat yang sudah pudar dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Meskipun Jaki merasa sedikit tidak nyaman, ia berusaha mengabaikannya dan fokus pada kehidupan baru mereka. Setelah pindah, Jaki dan Nani, istrinya, mulai mengatur ulang barang-barang mereka. Mereka berusaha menciptakan suasana yang hangat dan nyaman di kontrakan baru. Siti, anak perempuan mereka yang berusia 14 tahun, tampak senang dan antusias membantu orang tuanya. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Siti mulai berubah. Ia yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini lebih sering mengurung diri di kamar. Awalnya, Jaki dan Nani menganggap bahwa Siti mungkin hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, setelah beberapa minggu, mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Siti menjadi pendiam, tidak mau berbicara banyak, dan seringkali terlihat kehilangan fokus. Keluarga ini mulai merasa khawatir dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada putri mereka. Suatu malam, saat Jaki pulang kerja, ia mendapati Siti duduk di sudut kamar dengan tatapan kosong. Meskipun Jaki berusaha untuk mengajaknya berbicara, Siti hanya menjawab dengan suara pelan dan tampak terjebak dalam pikirannya sendiri. Jaki merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tetapi ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Nani, yang juga merasakan perubahan pada Siti, berusaha lebih aktif mengajak putrinya berbicara. Ia mengajak Siti memasak bersama, menonton film, dan melakukan aktivitas lain yang biasanya mereka nikmati bersama. Namun, semua usaha Nani tampak sia-sia. Siti tetap menolak, lebih memilih menghabiskan waktu sendirian di kamarnya. Dalam keadaan bingung, Nani mulai mendalami latar belakang keluarganya yang memiliki ilmu kebatinan. Ia ingat bahwa kakeknya merupakan seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk melihat dunia gaib. Nani pun memutuskan untuk menghubungi keponakannya, Rudy, yang dikenal memiliki kemampuan dalam hal-hal mistis. Rudy adalah seorang pemuda yang sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan spiritual. Ketika Rudy tiba di kontrakan mereka, suasana terasa tegang. Rudy mulai melakukan ritual sederhana untuk merasakan aura yang mengelilingi Siti. Dia melakukan pemeriksaan dengan menggunakan beberapa alat spiritual yang dibawanya. Dalam proses itu, Rudy merasakan adanya tekanan yang sangat kuat di sekitar Siti. Ia mengatakan kepada Jaki dan Nani bahwa ada kemungkinan Siti terikat dengan sesuatu yang tidak terlihat, mungkin dari rumah kosong di depan kontrakan yang tampaknya menyimpan misteri. Rudy mengajak Jaki dan Nani untuk melihat rumah kosong tersebut. Ketika mereka mendekati rumah itu, Jaki merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekitar rumah terasa berat, dan angin seakan berhenti berhembus. Rudy memberitahu mereka bahwa rumah tersebut memiliki sejarah yang kelam, dan banyak orang yang merasakan kehadiran makhluk gaib di tempat itu. Setelah kembali ke kontrakan, Rudy melakukan ritual lebih dalam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Siti. Ia meminta Jaki dan Nani untuk tidak panik dan memperhatikan setiap perubahan pada Siti. Malam itu, ketika semua orang tidur, Siti terbangun dan merasakan ketakutan yang amat sangat. Ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut gelap kamarnya. Siti menggigil, dan tanpa sadar, ia mengucapkan nama ibunya sambil menggosokkan tangan ke tubuhnya yang terasa kaku. Ketika pagi tiba, Jaki dan Nani mendapati Siti terlihat lebih lemah dan tidak bertenaga. Mereka semakin cemas dan berusaha mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Rudy,
yang masih berada di kontrakan, terus melakukan ritual dan berusaha membangun koneksi dengan dunia gaib, berharap bisa menemukan jalan untuk membebaskan Siti dari belenggu makhluk yang mengganggu. Disinilah awal dari perjalanan mereka yang penuh dengan ketegangan dan misteri. Ketika mereka mulai menyelidiki lebih dalam, mereka tidak pernah menyangka bahwa rumah kosong di depan kontrakan mereka menyimpan rahasia yang sangat menakutkan, dan Siti hanya menjadi salah satu dari sekian banyak korban yang terperangkap dalam jaring kegelapan itu. Jejak makhluk gaib. Setelah malam yang penuh ketegangan, Rudy semakin bertekad untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan Siti. Ia merasa ada hubungan kuat antara perubahan perilaku Siti dan rumah kosong di depan kontrakan. Rudy menghabiskan malam-malamnya untuk melakukan ritual dan meditasi, berusaha menghubungi dunia gaib. Ia berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang makhluk yang mungkin mengganggu Siti. Suatu malam, Rudy memutuskan untuk mengundang beberapa temannya yang juga memiliki kemampuan spiritual untuk membantu dalam penyelidikan ini. Mereka berkumpul di ruang tamu kontrakan dan mulai melakukan ritual bersama. Rudy meminta semua orang untuk berkonsentrasi dan membuka indera keenam mereka. Dalam suasana yang hening, mereka mulai membacakan mantra yang ditujukan untuk melindungi Siti dan mengungkap rahasia di balik gangguan tersebut. Ketika mereka sedang melakukan ritual, tiba-tiba Siti terbangun dari tidurnya. Ia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa dan mendengar suara-suara aneh yang mengganggu pikirannya. Siti menggigil dan merasa ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Dengan ketakutan yang mendalam, ia berlari ke ruangan tempat Rudy dan teman-temannya berkumpul. Melihat keadaan Siti yang ketakutan, Rudy segera menghentikan ritual dan mendekati Siti. Ia bertanya apa yang terjadi dan berusaha menenangkan Siti. Dalam keadaan terisak, Siti menceritakan bahwa ia melihat sesuatu yang menakutkan di kamarnya, sebuah sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan mata merah yang menakutkan. Rudy mencatat informasi ini dengan seksama, karena ia percaya sosok itu adalah kuntilanak merah yang terkenal di daerah tersebut. Rudy kemudian memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap rumah kosong di depan kontrakan. Ia mengajak Jackie dan Nani untuk menemani Siti, karena ia merasa penting bagi mereka untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di sana. Dengan suasana penuh ketegangan, mereka melangkah menuju rumah kosong itu. Setibanya di depan pintu rumah kosong, Rudy merasakan adanya energi yang sangat kuat. Pintu yang sudah tua itu berderit saat mereka membukanya, dan aroma lembab serta debu langsung menyambut mereka. Di dalam, suasana terasa sangat gelap dan mencekam. Jackie dan Nani saling memandang dengan raut wajah cemas, sementara Siti tetap berpegangan erat pada tangan ibunya. Rudy mulai menjelajahi rumah tersebut, mengamati setiap sudut dan ruangan. Ia merasakan aura yang sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Siti tetap di belakang ibunya, matanya melirik ke setiap sudut rumah dengan ketakutan. Rudy mengangkat lampu senter dan mulai menerangi area-area yang gelap. Di ruang tamu, mereka menemukan sejumlah barang yang tersebar secara acak. Rudy mendekati sebuah meja tua yang tertutup debu dan menemukan beberapa foto lama. Saat ia melihat lebih dekat, ia terkejut menemukan foto-foto orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu, semuanya tampak bahagia. Namun, Rudy merasakan ada yang tidak beres, wajah mereka seolah dipenuhi dengan kesedihan yang dalam. Ini aneh, gumam Rudy. Sepertinya mereka memiliki kisah yang kelam. Rudy kemudian melanjutkan penelitiannya ke lantai atas. Ia menyuruh Jackie dan Nani untuk menunggu di bawah, sementara ia ingin memastikan keadaan di atas aman. Saat menaiki tangga, Rudy merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Di atas, ia menemukan sebuah kamar yang pintunya tertutup rapat. Rudy mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Rudy membuka pintu dan mendapati kamar itu dalam keadaan berantakan. Barang-barang berserakan dan jendela yang pecah membuat suasana semakin mencekam. Di sudut kamar, Rudy melihat sebuah boneka tua yang tampak aneh. Ia merasakan aura yang sangat kuat dari benda itu dan merasa bahwa boneka tersebut mungkin memiliki hubungan dengan makhluk gaib yang mengganggu Siti.
Rudy kemudian memutuskan untuk membawa boneka itu sebagai barang bukti. Ia percaya bahwa benda tersebut bisa membantunya dalam ritual selanjutnya. Setelah selesai menjelajahi rumah kosong, Rudy kembali ke kontrakan dengan Jackie, Nani, dan Siti. Dalam perjalanan pulang, Siti mengungkapkan bahwa ia merasa semakin tertekan dan ketakutan setelah melihat rumah kosong itu. Setibanya di kontrakan, Rudy langsung melakukan ritual untuk membersihkan boneka tersebut. Ia meletakkannya di tengah ruangan dan mulai membaca mantra. Dalam proses ini, ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang sangat kuat. Suara angin kencang dan suara gemuruh membuat suasana semakin menegangkan. Siti yang berada di sudut ruangan mulai merasa pusing dan terjatuh. Melihat Siti yang terjatuh, Jackie dan Nani bergegas menghampirinya. Rudy berusaha tetap fokus dan melanjutkan mantranya, tetapi ia merasakan bahwa makhluk gaib tersebut semakin marah. Dalam sekejap, lampu di kontrakan berkedip-kedip, dan suara jeritan terdengar di telinga mereka. Rudy menyadari bahwa mereka harus segera bertindak cepat sebelum keadaan semakin buruk. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Rudy berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Ia bertanya apa yang diinginkan makhluk itu dan mengapa ia mengganggu Siti. Tiba-tiba, suasana menjadi hening, dan Rudy merasakan kehadiran yang sangat kuat. Dalam momen itu, ia mendengar suara serak yang mengatakan, "Dia adalah milikku." Rudy terkejut dan merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kuntilanak merah itu tidak akan menyerah begitu saja. Dengan keberanian yang tersisa, Rudy memutuskan untuk melanjutkan ritual dan mencari cara untuk melindungi Siti dari cengkeraman makhluk tersebut. Ia tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai, dan bahaya yang mengintai masih sangat nyata. Dengan tekad yang kuat, Rudy berjanji untuk melindungi Siti dan keluarganya dari ancaman yang mengerikan ini. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi pertarungan yang jauh lebih besar di depan mereka. Dalam kegelapan malam, mereka semua merasa terjebak dalam jaring ketakutan yang tidak terlihat, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan spiritual. Setelah malam yang mencekam di mana Rudy berhasil menghubungi makhluk gaib yang mengganggu Siti, suasana di kontrakan semakin tidak nyaman. Siti tampak semakin tertekan dan ketakutan, sementara Jackie dan Nani merasa putus asa. Rudy, yang merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarga Jackie, memutuskan untuk melakukan ritual besar guna membebaskan Siti dari cengkeraman kuntilanak merah. Rudy menghabiskan beberapa hari untuk merencanakan ritual tersebut. Ia mengumpulkan berbagai benda pusaka yang dipercaya dapat membantu melindungi mereka dari gangguan makhluk gaib. Di antara benda-benda itu, terdapat keris peninggalan keluarganya, kain putih sebagai lambang kesucian, dan beberapa jimat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Malam ritual pun tiba. Rudy mengundang beberapa teman yang memiliki kemampuan spiritual untuk bergabung dalam upacara tersebut. Mereka berkumpul di ruang tamu kontrakan, sementara Siti, Jackie, dan Nani duduk di satu sudut, menatap Rudy dan teman-temannya dengan harapan yang campur aduk. Rudy menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan ritual ini dengan penuh konsentrasi dan doa, serta tidak boleh terpengaruh oleh rasa takut. Rudy mulai mengatur posisi, dan setiap orang berdiri mengelilingi Siti yang duduk di tengah. Mereka mulai membaca mantra dan mengucapkan doa, menciptakan lingkaran energi yang kuat. Di tengah ritual, Rudy merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Ia tahu bahwa kuntilanak merah merasakan kehadiran mereka, dan makhluk itu pasti tidak akan tinggal diam. Saat mereka mengucapkan mantra, tiba-tiba lampu di kontrakan berkedip-kedip, dan suara angin kencang terdengar di luar. Rudy berusaha untuk tetap fokus, tetapi suasana terasa semakin mencekam. Siti mulai menggigil, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang mendalam. Rudy berusaha menenangkan Siti, mengatakan bahwa mereka akan segera membebaskannya dari pengaruh jahat tersebut. Ketika mantra dibacakan, Rudy merasakan energi yang kuat mengalir di antara mereka. Tiba-tiba, makhluk gaib itu muncul dalam bentuk bayangan hitam yang menakutkan. Suara jeritan terdengar, seolah makhluk itu marah dengan upaya mereka untuk menggagalkan tujuannya.
Rudy merasakan tekanan yang sangat berat, seolah-olah makhluk itu berusaha untuk menghancurkan konsentrasi mereka. "Jangan takut, teruskan," teriak Rudy kepada teman-temannya. Mereka semua berusaha untuk tetap fokus, tetapi ketakutan mulai menyelimuti mereka. Bayangan gelap itu semakin jelas, menampakkan sosok kuntilanak merah dengan rambut panjang dan wajah yang menyeramkan. Matanya berkilau merah, dan senyumnya menunjukkan niat jahat. Kuntilanak itu mulai mengeluarkan suara yang menggema, memanggil-manggil Siti. "Kembalilah padaku, Siti. Kamu adalah milikku," teriaknya. Siti menutup telinga dan mengguncang kepalanya, berusaha untuk tidak mendengarkan suara itu. Rudy merasakan perjuangan yang sangat berat, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Rudy melanjutkan mantra dengan lebih kuat, berusaha untuk mengusir makhluk itu. Dia meminta bantuan dari teman-temannya untuk menguatkan energi mereka. Suasana semakin mencekam, dan tiba-tiba, makhluk itu melayang ke arah Siti, berusaha untuk menariknya. Rudy tidak tinggal diam, ia melangkah maju dan mengangkat kerisnya, bersiap untuk melawan. Saat keris berada di hadapan makhluk, terjadilah pertempuran energi yang sangat besar. Rudy merasakan arus energi yang kuat mengalir melalui kerisnya. Ia mengayunkan keris ke arah kuntilanak, dan dengan satu suara yang menggema, Rudy mengucapkan mantra terakhir untuk mengusir makhluk tersebut. "Dengan nama yang suci, aku mengusirmu. Pergilah, makhluk jahat." Kuntilanak merah terkejut dan menghentikan gerakannya. Rudy merasakan bahwa mereka telah mencapai titik kritis. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Ia melawan dengan segala kekuatan yang dimilikinya, menciptakan gelombang energi yang membuat seluruh ruangan bergetar. Lampu berkedip lebih cepat, dan suara angin semakin keras, seolah-olah semua elemen di sekitarnya berusaha untuk menggagalkan usaha Rudy. "Fokus, jangan biarkan dirimu terpengaruh," teriak Rudy kepada teman-temannya. Mereka semua berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan mantra. Dalam kekacauan itu, Siti merasakan ada sesuatu yang menariknya ke arah makhluk itu. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah terikat oleh kekuatan gaib. Rudy tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia mengambil langkah berani dan maju lebih dekat ke Siti. Dengan penuh keberanian, ia berusaha meraih tangan Siti dan menariknya menjauh dari pengaruh jahat. Dalam momen itu, Rudy merasakan arus energi yang sangat kuat, seolah-olah ada dua kekuatan besar yang bertarung di antara mereka. "Jackie, Nani, pegang Siti. Jangan biarkan dia terjatuh," teriak Rudy. Jackie dan Nani segera bergerak, memegang tangan Siti dengan erat, berusaha untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan. Rudy terus fokus, tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Dalam hati, ia berdoa agar kekuatan mereka cukup untuk mengusir kuntilanak merah. Dalam puncak pertempuran, Rudy mengangkat kerisnya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke arah kuntilanak merah. Ia mengucapkan mantra dengan suara yang penuh keyakinan. "Dengan kekuatan ini, aku membebaskan Siti dari belenggumu. Pergilah, makhluk jahat, kembalilah ke tempatmu." Tiba-tiba, terjadi ledakan cahaya yang sangat terang, mengalir dari keris dan menyelimuti seluruh ruangan. Kekuatan itu menghantam kuntilanak merah, membuatnya terhuyung mundur. Suara jeritan makhluk itu menggema, tetapi Rudy tidak berhenti. Ia terus memperkuat mantra dan mengarahkan kerisnya. Dalam momen yang sangat dramatis, kuntilanak merah mengeluarkan teriakan terakhir sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Ruangan menjadi tenang seketika, dan hawa dingin yang menyelimuti mereka perlahan-lahan menghilang. Rudy, Siti, Jackie, dan Nani saling memandang dengan rasa syukur dan lega. Namun, meskipun kuntilanak merah telah pergi, Siti tampak masih tertegun. Rudy mendekatinya dan berusaha menenangkan. "Kamu baik-baik saja, Siti. Kita berhasil." Siti mengangguk, tetapi matanya masih menunjukkan ketakutan yang dalam. Rudy tahu bahwa meskipun mereka telah memenangkan pertempuran ini, dampak dari pengalaman tersebut masih akan membekas di hati Siti. Setelah ritual selesai, Rudy dan teman-temannya membersihkan area tersebut, mengembalikan semua benda pusaka ke tempatnya.
Mereka semua sepakat untuk melanjutkan pemulihan Siti dan membantu Putri Jaki dan Nani untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Meskipun mereka berhasil mengusir kuntilanak merah, mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan baru mungkin akan muncul di depan. Dengan harapan baru, mereka berusaha untuk membangun kembali kehidupan yang damai dan harmonis, tetapi bayangan pengalaman tersebut masih membayangi mereka. Rudy bertekad untuk terus mendampingi Siti, membantu Putri Jaki dan Nani untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka dan melawan ketakutan yang mengintai. Kebangkitan dan penyesalan. Setelah keberhasilan Rudy dan teman-temannya dalam mengusir kuntilanak merah, suasana di kontrakan Jaki dan Nani terasa lebih tenang. Namun, meskipun makhluk gaib itu telah pergi, dampak dari pengalaman mengerikan itu masih membekas dalam diri Siti. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin dan teriakan, teringat akan wajah menakutkan kuntilanak yang pernah mengganggunya. Siti berusaha untuk kembali ke rutinitasnya, tetapi rasa trauma yang mendalam membuatnya sulit untuk berfungsi seperti biasa. Ia merasa terasing dari teman-temannya di sekolah dan tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Jaki dan Nani merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara membantu putri mereka. Mereka berusaha untuk memberikan dukungan emosional, tetapi kadang-kadang mereka merasa tidak berdaya. Rudy tetap berada di dekat mereka, berusaha untuk membantu Siti bangkit kembali. Ia mengajaknya berbicara secara terbuka tentang pengalamannya dan berusaha untuk membuatnya merasa nyaman. Namun, Siti seringkali hanya terdiam, menatap kosong ke arah jauh, seolah-olah pikirannya melayang ke tempat lain. Rudy tahu bahwa mereka perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk membantu Siti pulih dari trauma ini. Suatu malam, Rudy mengajak Siti untuk melakukan meditasi. Ia percaya bahwa dengan meditasi, Siti bisa belajar mengendalikan rasa takutnya dan mendapatkan kembali kekuatan batinnya. Setelah berbincang dengan Jaki dan Nani, mereka setuju untuk memberikan izin. Rudy mengatur tempat yang tenang di kontrakan, menyalakan lilin, dan membimbing Siti melalui proses meditasi. Ketika Siti mulai duduk dan menutup matanya, Rudy meminta Siti untuk berfokus pada napasnya. Ia mengingatkan Siti bahwa ia sudah selamat dan tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Meskipun awalnya sulit, perlahan-lahan Siti mulai merasa lebih tenang. Rudy membimbingnya untuk membayangkan tempat yang aman dan damai, jauh dari kegelapan yang pernah mengintainya. Namun, saat sesi meditasi berlangsung, Siti tiba-tiba teringat akan pengalaman mengerikannya. Ia merasakan kembali ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Dalam keadaan panik, Siti terbangun dan mulai menangis. Melihat keadaan Siti, Rudy segera menghampirinya dan merangkulnya dengan lembut. "Siti, kamu aman di sini. Kami semua ada untukmu," ujarnya dengan penuh pengertian. Keluarga Jaki juga merasa terpukul melihat Siti dalam keadaan seperti itu. Jaki mengambil keputusan untuk membawa Siti ke seorang ahli spiritual yang dikenal di daerah mereka. Mereka berharap bahwa mungkin orang tersebut bisa memberikan penjelasan lebih dalam mengenai apa yang terjadi dan membantu Siti untuk pulih sepenuhnya. Hari berikutnya, mereka berangkat menuju rumah ahli spiritual yang bernama Mbah Sastro. Mbah Sastro dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak pengetahuan tentang dunia gaib dan kemampuan untuk menyembuhkan jiwa yang terluka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di rumah Mbah Sastro yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Mbah Sastro menyambut mereka dengan hangat dan mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Setelah mendengarkan cerita Siti dan keluarganya, Mbah Sastro mulai melakukan pemeriksaan. Ia merasakan aura yang tidak biasa di sekitar Siti dan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat, Mbah Sastro berkata, "Anak ini terikat oleh trauma yang mendalam. Makhluk itu telah meninggalkan bekas yang sulit dihapuskan." Mbah Sastro kemudian melakukan ritual penyembuhan. Ia menggunakan berbagai rempah-rempah dan lilin, sambil membacakan mantra untuk membersihkan aura Siti. Siti merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah beban yang selama ini mengikatnya perlahan-lahan mulai terangkat. Namun, saat ritual berlangsung, Siti merasakan kembali kehadiran kuntilanak merah,
seakan makhluk itu berusaha untuk mengganggu proses penyembuhan. Rudy yang menyaksikan situasi ini merasa cemas. Ia tahu bahwa meskipun kuntilanak merah sudah pergi, dampak psikologisnya masih ada. Ia mencoba untuk memberikan dukungan kepada Siti dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak sendirian. Ingat, kamu sudah melalui semua ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, ujarnya dengan penuh keyakinan. Setelah ritual selesai, Mbah Sastro memberi nasihat kepada Siti dan keluarganya. Waktu akan membantu menyembuhkan luka. Namun, penting bagi Siti untuk berbicara tentang apa yang dialaminya dan tidak menyimpannya sendiri. Jangan biarkan rasa takut menguasai hidupmu, katanya dengan lembut. Mendengar nasihat tersebut, Siti merasa terharu. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menutup diri dan berusaha menghadapi segalanya sendiri. Semangat untuk berbagi pengalamannya muncul dalam dirinya. Setelah kembali ke kontrakan, Siti bertekad untuk membuka diri dan berbagi dengan orang-orang terdekatnya. Malam itu, Siti mengajak Jaki dan Nani untuk berbicara. Dengan berat hati, ia mulai menceritakan semua yang dialaminya, dari saat mereka pindah ke kontrakan hingga pertempuran melawan kuntilanak merah. Ia menceritakan betapa menakutkannya pengalaman itu dan bagaimana ia merasa terjebak dalam kegelapan. Jaki dan Nani mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela sedikit pun. Mereka merasakan rasa sakit yang dialami Siti dan berusaha untuk memberinya dukungan. Setelah Siti selesai bercerita, Jaki memeluknya erat, berkata, "Kami selalu ada untukmu, Siti. Kamu tidak sendirian lagi." Dengan dukungan keluarga dan tekad untuk bangkit, Siti mulai merasa lebih baik. Ia berjanji untuk tidak membiarkan masa lalunya mengendalikan hidupnya. Meskipun bayangan kuntilanak merah masih membayangi pikirannya, ia berusaha keras untuk mengatasi ketakutannya. Namun, di balik kebangkitan Siti, ada penyesalan yang mendalam. Rudy merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Siti lebih baik selama pertempuran melawan makhluk itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mendampingi Siti dan keluarganya, membantu mereka melewati setiap langkah pemulihan. Dalam perjalanan pemulihan ini, mereka semua belajar untuk saling mendukung. Rudy menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan spiritual, tetapi juga pada cinta dan dukungan yang diberikan kepada satu sama lain. Siti, di sisi lain, mulai memahami bahwa berbagi rasa sakitnya adalah langkah pertama untuk sembuh. Dengan harapan baru, mereka melangkah ke depan, bertekad untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah pengalaman yang mencengangkan. Namun, di dalam hati mereka, tetap tersimpan kesadaran bahwa kegelapan bisa kembali kapan saja, dan mereka harus tetap waspada. Pelajaran dari kegelapan. Setelah melalui berbagai pengalaman menakutkan dan proses pemulihan yang panjang, Siti mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun bayang-bayang masa lalu masih terkadang menghantuinya, ia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan mengendalikan hidupnya. Dukungan dari Jaki, Nani, dan Rudy membantunya untuk meraih kembali kekuatan yang sempat hilang. Hari-hari berlalu, dan Siti mulai kembali ke sekolah. Ia merasa cemas dan ragu, tetapi ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi kenyataan. Pada hari pertama masuk sekolah setelah semua kejadian tersebut, Siti merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia berjalan memasuki gerbang sekolah dengan langkah yang berat, setiap detak jantungnya seolah mengingatkan pada pengalaman pahit yang baru saja dilalui. Saat memasuki kelas, Siti melihat teman-temannya yang sedang berkumpul dan berbincang. Mereka semua tampak ceria, tetapi Siti merasa terasing. Ia merasa seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari dunia di sekitarnya. Namun, dengan tekad yang kuat, Siti mencoba untuk tersenyum dan menyapa teman-temannya. Beberapa temannya menyambutnya dengan hangat, tetapi ada juga yang tampak bingung melihat perubahan Siti. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, dan Siti merasa sulit untuk menjelaskan. Dalam pikiran Siti, ia ingin bercerita, tetapi rasa takut akan penilaian orang lain menghalanginya. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk berbagi dan ketakutan akan penghakiman. Rudy, yang terus mendampingi Siti,
menyarankan agar ia menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Kamu tidak perlu menyimpan semuanya sendiri, Siti. Berbagi cerita bisa menjadi langkah awal untuk menyembuhkan diri, ujarnya. Meskipun Siti merasa ragu, ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah saatnya untuk berbagi. Di suatu kesempatan, saat belajar kelompok di sekolah, Siti beranikan diri untuk menceritakan pengalaman menakutkannya. Ia menjelaskan tentang pindah ke kontrakan baru, perubahan yang terjadi pada dirinya, hingga pengalaman melawan kuntilanak merah. Teman-temannya mendengarkan dengan seksama, dan mereka mulai memahami ketakutan yang selama ini menyelimuti Siti. Saat Siti selesai bercerita, suasana kelas menjadi hening. Beberapa teman Siti terlihat terharu, sementara yang lain tampak prihatin. Salah satu teman Siti, Rina, berkata, "Aku tidak tahu kamu mengalami hal seperti itu. Aku sangat menyesal jika selama ini aku tidak menyadari apa yang kamu rasakan." Ucapan Rina membuat Siti merasa lebih lega dan dihargai. Dari momen itu, hubungan Siti dengan teman-temannya mulai membaik. Mereka berusaha untuk saling mendukung dan terbuka satu sama lain. Siti merasa lebih diterima dan tidak lagi merasa terasing. Ia belajar bahwa berbagi pengalaman bukan hanya tentang mengungkapkan rasa sakit, tetapi juga tentang membangun ikatan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Rudy terus berusaha untuk membantu Siti dan keluarganya. Ia memperkenalkan mereka pada praktik-praktik spiritual yang lebih dalam, termasuk meditasi dan teknik pernapasan untuk mengatasi ketakutan. Rudy mengajak Siti untuk ikut dalam sesi meditasi kelompok yang diadakan di komunitas mereka. Dalam sesi tersebut, Siti merasa semakin terbuka dan mampu melepaskan beban emosional yang selama ini mengganggunya. Saat Siti menjalani proses pemulihan, ia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa pengalaman mengerikan yang dilalui bukan hanya membuatnya takut, tetapi juga memberinya pelajaran berharga tentang keberanian dan kekuatan. Ia belajar untuk menghadapi ketakutan dan tidak membiarkan masa lalunya menghambat masa depannya. Meskipun perjalanan Siti belum sepenuhnya selesai, ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Suatu malam, saat duduk di teras rumah, Siti melihat bintang-bintang di langit. Ia teringat akan semua pengalaman yang telah dilaluinya, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak melupakan pelajaran yang didapatkan dari kegelapan. Ketika Rudy datang berkunjung, Siti berbagi pemikirannya. "Rudy, aku merasa semakin kuat sekarang. Aku tidak ingin terjebak dalam ketakutan lagi. Aku bertekad untuk menjalani hidupku dengan berani," katanya dengan penuh keyakinan. Rudy tersenyum dan menyatakan betapa bangganya ia terhadap kemajuan Siti. "Kamu sudah melalui banyak hal, dan sekarang kamu memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidupmu dengan cara yang lebih baik." Setelah beberapa bulan, Siti memutuskan untuk berbagi cerita dengan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai menulis blog tentang pengalamannya, berharap bisa membantu orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Melalui tulisannya, Siti ingin menunjukkan bahwa meskipun kegelapan bisa menghampiri, harapan dan kekuatan selalu ada untuk mereka yang berjuang. Cerita Siti menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan ia mulai diundang untuk berbagi pengalaman di berbagai acara. Meskipun terkadang ia masih merasakan ketakutan yang mengintai, Siti belajar untuk menghadapinya dengan cara yang lebih positif. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak merasa takut, tetapi bagaimana cara menghadapi ketakutan itu. Akhirnya, Siti, Jackie, Nani, dan Rudy menjadi lebih dekat satu sama lain. Mereka menciptakan ikatan yang kuat sebagai keluarga dan teman yang saling mendukung. Setiap kali mereka mengingat pengalaman menakutkan itu, mereka tidak lagi merasa terpuruk, tetapi sebagai pelajaran yang menguatkan. Dengan semua yang telah dilalui, Siti menatap masa depannya dengan penuh harapan. Ia berjanji untuk terus berjalan maju, menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan keyakinan. Kegelapan mungkin pernah menyelimuti hidupnya, tetapi sekarang ia menemukan cahaya dalam diri dan orang-orang terkasih di sekitarnya. Cerita ini diakhiri dengan pelajaran penting, bahwa hidup tidak selalu mudah,
Namun ketika kita memiliki keberanian untuk berbagi, mendukung satu sama lain, dan belajar dari pengalaman, kita dapat mengatasi kegelapan dan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri.